Pemulangan keris naga siluman milik Pangeran Diponegoro dari Belanda menuai kontroversi. Sebagian publik meragukan keaslian keris yang dikembalikan Raja dan Ratu Belanda itu. Bagaimana verifikasi dilakukan? Sudah bersama kami melalui sambungan Skype sejarawan Universitas Gadjah Mada yang juga mengikuti proses verifikasi keris, Sri Margono. Selamat sore Pak Margono, apa yang kemudian membuat Anda dan tim yakin kalau keris naga siluman yang dikembalikan ini betul-betul asli? Baik Mbak, jadi saya diminta oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Kebudayaan, Bapak Dr. Rinal Farid, untuk melakukan verifikasi keris Pangeran Diponegoro. Kedatangan saya itu bukan sebagai ahli keris, tapi sebagai seorang sejarawan. Jadi tugas saya di sana adalah untuk menguji secara akademik apakah kesimpulan yang telah diambil oleh tim peneliti yang melakukan penelitian tentang keris itu telah didasarkan pada data-data yang akurat, yang dapat dipercaya, sehingga dapat menyimpulkan bahwa keris itu adalah keris Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro. Baik. Pak Margono, sebenarnya apa yang menjadi ciri khas dari keris Nogo Siluman ini? Kalau ciri khas keris Nogo Siluman itu diceritakan atau dituliskan oleh Raden Saleh. Jadi Raden Saleh memberi kesaksian ciri-ciri fisik dari keris itu. Kesaksian itu dituliskan dalam sebuah dokumen yang ditulis oleh Sentot Prawirodirjo. Jadi Sentot Prawirodirjo itu adalah Panglima Perang Diponegoro yang memberi kesaksian bahwa Pangeran Diponegoro telah mempersembahkan keris itu kepada Y.B. Clarence. Baik, ya, keris ini sendiri ada riwayatnya tidak digunakan pada saat kapan oleh Pangeran Diponegoro ini, Pak Margono? Tidak ada. Dari sejarah yang saya baca tentang keris Nogo Siluman itu tidak banyak disebut di dalam sejarahnya Pangeran Diponegoro. Baik. Pak Margono, kalau menanggapi saat ini kan menjadi hal yang kontroversi begitu ya. Ada juga yang meragukan apakah memang ini benarkah keris milik Pangeran Diponegoro. Ada yang mengatakan warangka atau sarung kerisnya ini bukan gaya khas Yogyakarta begitu, tetapi ini gaya Surakarta. Bagaimana kemudian Anda menanggapi ini, Pak Margono? Ya, itu kami serahkan diskusinya pada publik pecinta keris dan ahli keris, karena saya bukan ahli keris. Kalau tugas saya adalah memverifikasi apakah dokumen-dokumen yang dipakai untuk membuat kesimpulan itu sudah benar apa tidak. Jadi kalau saya menilai dari laporan panjang yang dibuat oleh tim peneliti sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah dilakukan penelitian selama kurang lebih 36 tahun. Dari 1984, kemudian 2017, 2019, dan 2020, itu ada 4 tim peneliti yang berbeda. Dan 4 tim peneliti yang berbeda itu juga telah menghadirkan ahli keris dari Indonesia 2 kali. Jadi 2 ahli keris dari Indonesia dalam 2 kesempatan yang sama telah dihadirkan untuk juga dimintai keterangan mengenai keris itu. Jadi mengenai kontroversi asli dan tidak asli keris itu, saya kira tim peneliti juga sudah melakukan verifikasi kepada ahli keris. Baik, verifikasi sudah Anda lakukan dan Anda menyatakan bahwa ini adalah keris asli begitu. Baik, terima kasih Pak Sri Margono sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.